Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Sahabat ODB, ayat emas renungan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-5. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Judul renungan kali ini, Warisan Ibu. Sahabat ODB, jauh sebelum Billy Graham memutuskan untuk beriman kepada Kristus di usia 16 tahun, dua orang tuanya sudah setia mengikut Tuhan Yesus. Masing-masing dari mereka beriman saat bertumbuh dalam keluarga yang sudah percaya kepada Yesus. Setelah menikah, orang tua Billy meneruskan warisan iman itu dengan terus membimbing anak-anak mereka di dalam Tuhan, dengan bersama berdoa, membaca Alkitab, dan setia beribadah di gereja. Teguhnya dasar yang diletakkan oleh orang tua Graham dalam hidup Billy menjadi bagian dari cara Allah membawanya beriman dan kemudian menerima panggilan sebagai penginjil. Timotius, salah seorang anak muda yang dididik Rasul Paulus, juga merasakan manfaat dari adanya fondasi spiritual yang teguh. Paulus menulis, imanmu yang tulus ikhlas pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Warisan iman itu membantu menyiapkan dan mengarahkan hati Timotius untuk beriman kepada Kristus. Sekarang Paulus mendorong Timotius untuk meneruskan tradisi iman, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada pada dirinya, melalui Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan. Dengan kuasa Allah, Timotius dimampukan untuk bersaksi dan menderita demi Injil tanpa rasa malu. Warisan rohani yang kuat memang tidak menjamin bahwa kita akan beriman, tetapi teladan dan bimbingan orang lain dapat membantu menyiapkan jalan kepada iman. Setelah kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat, Roh Kudus akan membimbing kita dalam pelayanan, dalam menjalani hidup baginya, dan juga
dalam menolong pertumbuhan iman sesama. Sahabat ODB, siapa yang dipakai Allah untuk menolong meletakkan dasar iman Anda? Dapatkah Anda melakukan hal yang sama dalam hidup seseorang hari ini? Tuhan, terima kasih untuk orang-orang percaya yang telah menolong membentuk imanku. Tolonglah aku bersandar kepada Roh Kristus agar aku mempunyai kekuatan untuk bersaksi dengan berani bagi. Diberkati dengan renungan ini, bagikan renungan ini agar semakin banyak yang diberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.